Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majlis kajian tadabbur ayatil Qur'anil Karim rahimana wa rahimakumullah. Pada pekan yang lalu kita telah membicarakan dan mencoba untuk mentadabburi ayat Allah di dalam surah Ali Imran. Kita sudah berada di akhir-akhir ayat-ayat akhir dari surat ini. Pada pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang ayat 193 dari surah Ali Imran itu, yaitu saya bacakan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Di saat kita membicarakan ayat ini, kita sudah jelaskan pula di antara tawassul yang disepakati oleh para ulama, karena kita bicarakan itu karena yang pertama menjadi persoalan yang banyak diangkat oleh sebahagian dari para da'i, sehingga menjadi perdebatan dan menjadi masalah yang ikhtilaf atau perkara khilafiyah di antara mereka. Bahkan kalau kita telusuri perkembangan pendapat antar pihak yang berbeda itu, bahkan bisa kita kategorikan cukup berat ya perbedaan pendapatnya. Tetapi kita ingin melokalisir perbedaan itu, bahwa tidak semuanya yang dipertikaikan dan diperbedakan. Dan saya mengajak kita semua untuk teguh saja memegang tawassul yang disepakati oleh ulama, yaitu ada dua secara garis besar. Yang pertama, tawassul bil asma'il husna wa sifatihil ulia, bertawassul dengan menyebut dan menyeru Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Itu tidak ada perbedaan pendapat. Karena itu di dalam doa-doa yang memang diriwayatkan dari Nabi SAW, di pangkal doa atau di awal doa itu ada nama-nama Allah yang mengawali sebelum permintaan yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti doa yang pagi sore kita disuruh untuk membacanya. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi turfata ain. Kita awali dengan apa? Dengan membaca nama Allah dan sifatnya. Ya Hayyu,
Ya Qayyum. Ini adalah tawassul bi asma'ihil husna, bi asma'illahil husna wa sifatihil ulia. Itu tidak ada ikhtilaf. Karena memang dasar amalan itu adalah riwayat yang sahih. Bukan hanya satu riwayat. Yang kedua adalah tawassul bil a'malis salihah. Tawassul dengan amal salih. Nah, ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama karena berlandaskan kepada riwayat yang sahih, kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua di tengah perjalanan mereka itu. Masing-masing mereka berdoa dengan menyebutkan amalan yang mereka yakini itu mereka lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk tawassul bil a'malis salihah adalah menyebutkan keimanan kita, keyakinan kita. Sebagaimana yang terdapat dalam ayat 193 surah Ali Imran ini. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan orang yang menyerukan keimanan. Ya. Mereka berkata, an aminu bi rabbikum. Berimanlah kamu sekalian dengan Rabb kamu sekalian. Fa amanna, maka kami pun beriman. Itu adalah amal salih yang dikemukakan lebih dahulu. Baru kemudian setelah itu datang kalimat yang berisikan munajat permohonan kepada Allah. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini permintaan. Tapi sebelum meminta, apa yang diucapkan? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa aman. Nah, di antara tawassul dengan amal saleh itu adalah penyesalan. Tapi sesal yang sebenarnya, bukan sesal retorika ya. Penyesalan di dalam hati atas perbuatan yang terlanjur dilakukan yang tidak diridai Allah, yang bisa mengundang amarah Allah. Jadi penyesalan yang muncul di dalam diri itu adalah salah satu bentuk tawassul dengan amal salih. Menyesal itu amal, iya. Apalagi penyesalan yang bisa meruntuhkan kebekuan air mata sehingga menetes bergulir di pipi. Itu amal. Sehingga dengan tetesan air mata itu Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan ijabah.
Jadi, mengapa kita mesti bertawassul itu? Kenapa tidak langsung saja? Angkat tangan, ya Allah, saya mau rezeki. Setidaknya ada dua alasan utama. Yang pertama adalah itu merupakan adab. Jadi dari sisi akhlak kepada Rabbul Alamin, itu bahagian dari adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak langsung saja untuk mengajukan permohonan, tetapi menyampaikan atau menyebutkan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun perlu kita beri catatan, ya, sanjungan kita tidak akan menambah kemuliaan Allah. Ya. Sanjungan kita tidak akan menambah kemuliaan Allah, tidak akan meninggikan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah maha mulia dan maha tinggi. Karena itu, ibadah kita yang berisi berbagai sanjungan itu tidak akan menambah kekuasaan Allah, tidak akan menambah kebesaran Allah. Sebagaimana kebangkangan manusia kepada perintah Allah juga tidak akan mengurangi ketinggian Allah dan tidak akan mengurangi kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat keimanan kita. Allah maha tinggi, Al-Ali. Allah maha terpuji, Al-Hamid. Jadi walaupun manusia tidak pandai menyanjung Allah di muka bumi ini seorang pun, apakah Allah menjadi tidak terpuji? Tidak. Allah bukan makhluk yang bisa hina karena celaan, yang melambung karena sanjungan. Itu bukan Rabbul Alamin, tapi itu manusia yang tidak menyadari bahwa hakikat kemuliaan sebenarnya bukanlah karena sanjungan dan pujian. Nah, jadi kita menyebut Allah dengan nama-namanya yang indah itu, yang berisi pujian, Alhamd wassana. Pujian dan sanjungan kepada Allah pada hakikatnya bukanlah untuk menambah besar dan agungnya Allah, tetapi menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang beradab. Nah, itu alasan pertama itu. Sebagai hamba yang beradab, kita sebut Khalik kita, pencipta kita, Rabb yang mengatur kehidupan kita ini dengan sebutan yang pantas dan layak untuknya. Itu yang pertama, adab. Alasan kenapa ada tawassul dengan nama-nama yang indah, sifat-sifat yang tinggi itu. Yang kedua, alasannya adalah rasa kehambaan kita yang tidak pantas untuk mendapatkan ijabah dikarenakan kekurangan kita di dalam berbagai hal, terutama di dalam amal saleh. Kita kan tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu kepada hamba dengan sebaik-baik pemberian. Bapak dan ibu-ibu tahu sebaik-baik pemberian?
Allah adalah khairul mu'atin, sebaik-baik yang memberi, yaitu memberikan sesuatu kepada orang yang pantas menerimanya. Jadi kalau tidak pantas menerimanya, asal bahagia saja, itu bukan sebaik-baik pemberi namanya. Ada seorang yang menyebut dirinya orang yang sangat pemurah, tidak menolak siapapun yang meminta. Datang anak gadis berlinang air mata, menangis, meminta kepadanya tali 2 meter. Apakah bisa kita pakaikan teori? Saya pantang menolak permohonan orang. Udah nih, habis itu besok datang berita dia gantung diri. Jadi bukan berarti setiap permintaan harus diberikan kalau kita bicara sebaik-baik pemberi. Tapi memberi sesuai dengan kepantasan orang yang menerima. Nah, dan kita tahu bahawa ketika kita meminta kepada Allah, Allah akan memberikan kebaikan itu untuk yang baik. Nah, di sinilah hilang pede kita. Walaupun di hadapan manusia banyak orang yang terlalu pede. Tapi orang yang beriman ketika berhadapan dengan Rabbul Alamin, apa yang terasa? Bukan kelebihan, tetapi rasa kurang. Itu baru orang cerdas itu. Baru hamba yang faham dengan kedudukannya. Bagaimana tidak? Coba kita elaborasi ya, kita analisa. Mengapa kita kurang kepercayaan diri kita kalau sudah meminta kepada Rabbul Alamin, kalau hanya mengandalkan apa yang kita perbuat? Mari kita lihat. Kalau kita melanggar atau melakukan perbuatan maksiat, dilakukan, apakah itu perbuatan dosa? Pertanyaannya, apakah itu perbuatan dosa, perbuatan yang patut untuk diberikan celaan? Maka hati kita akan berkata, iya. Artinya, kalau kita langgar aturan Allah, kita lampaui batasannya, maka kita asin, durhaka kepadanya. Adakah ragu pada hal itu? Tidak. Walaupun ada yang mencoba meyakinkan diri. Ketika akan bergunjing, dia alas dulu kalimatnya. Awak sebenarnya tak gunjing, aku perlu wak sabui. Tapi hatinya, nah, makanya apa kata Nabi SAW ketika berbicara tentang dosa? Apa itu dosa? Yang dikatakan dosa itu al-ithmu ma haka fi qalbik, yaitu yang menggelisahkan jiwa, hati. Wa karihta, dan engkau tidak suka ayat tali'a alaihin nas. Engkau tidak suka orang lain mengetahuinya. Karena itu orang berbuat dosa ini, selagi masih ingin dia untuk dipandang orang baik, maka dia akan berusaha memoles perbuatan dosa itu di luar. Nyolipuannya tu. Nah, padahal
hatinya sudah gelisah dengan perbuatan itu. Nah, berarti kalau kita berbicara dosa, kalau ada kemaksiatan jelas dilanggar, itu pasti perbuatan itu berakibat kepada dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala.